Halo, perkenalkan nama saya Margareta Natifani, peserta Latsar CPNS, lingkup Kemendikbudristek tahun 2022 yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Coach saya adalah Ibu Nurbayani SKM MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang core value adaptif. Salah satu core value ASN adalah adaptif. Adaptif merupakan karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan, sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Banyak persoalan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan secara tuntas, bukan karena persoalan kemampuan adaptabilitasnya yang rendah, tetapi justru karena persoalan-persoalan kelembagaan dan kebijakan yang tidak memberi ruang yang cukup untuk beradaptasi. Karakter adaptif diperlukan bagi setiap ASN agar mampu menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, berperilaku, serta bertindak proaktif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Adapun dimensi kreativitas terdiri dari yang pertama, fluensi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Yang kedua, flexibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat, originality, yaitu adanya sifat keunikan, novelty atau kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Dan yang kelima, inovasi, ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktek yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau diadopsi. Organisasi adaptif adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu yang pertama unsur lanskap, terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Yang kedua unsur pembelajaran, adalah terdiri atas elemen-elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Dan yang ketiga, unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Seorang pemimpin harus bisa membawa perubahan adaptif dengan membuat perubahan yang menantang dan mengacaukan status quo, dan dia harus meyakinkan orang-orang yang marah bahwa perubahan itu untuk kebaikan mereka sendiri dan kebaikan organisasi. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Sehingga penerapan budaya adaptif dalam organisasi pemerintahan akan membawa konsekuensi adanya perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain, yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespons isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif layaknya organisasi bisnis. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Pemerintah perlu memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan kinerja pelayanan. Yang keempat, memperhatikan kepentingan yang diperlukan oleh instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya.
Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi-fungsi melayani yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Yang kelima, peningkatan kinerja instansi. Budaya adaptif seyogyanya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif dilakukan untuk merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan. Salah satu contoh penerapan budaya adaptif di instansi Universitas Sulawesi Barat adalah kemampuan setiap dosen untuk mengakses informasi berbasis teknologi. Hal ini dapat dilihat dari video berikut ini. Dalam video terlihat Ibu Indra Stuti yang merupakan seorang dosen ASN yang juga menjabat sebagai Ketua Prodi THP sedang mengakses YouTube di laptopnya. Beliau berusaha mencari video-video terkait model pembelajaran yang menyenangkan bagi mahasiswa. Beliau telah menerapkan budaya adaptif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai dosen, di mana beliau senantiasa berinovasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, tindakan Ibu Indra Stuti tersebut mencerminkan kode perilaku adaptif, yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif yang ditunjukkan dengan adanya inisiatif beliau yang merespon secara positif tantangan dalam mengajar mahasiswa. Demikianlah pembahasan materi adaptif kali ini. Kiranya kita sebagai CASN mampu menerapkan perilaku adaptif di instansi kita masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.